Kenapa? Dia akan benci kepada orang yang menyerukan namanya tetapi dia memakai kuasa-kuasa kegelapan. Amin. Termasuk pedukunan, jimat-jimat, dan tidak akan pernah diterimanya di sorga. Amin. Biar saudara ketahui itu. Inilah dosa yang paling besar bagi bangsa Israel. Tatkala mereka keluar dari tanah Mesir, mereka membawa emas yang diberikan raja dan semua rakyat Mesir dijadikan patung lembu. Pernah dengarkan? Dan patung lembu emas inilah dijadikan Tuhannya. Iya. Itu yang diajarkan oleh siapa? Kawannya si Musa memimpin bangsa Israel siapa? Harun. Bayangkan Tuhan sudah mengubah hati orang Mesir, bahkan rajanya diberikan emas-emas tatkala bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan emas-emas itu datang si Harun, kumpulkanlah itu, kita bikin Tuhan kita dari lembu emas. Marahlah Tuhan. Dan paling benci sama Tuhan kalau saudara mempertuhankan lebih dari satu Tuhan. Amin. Di situ tidak ada Yesaya 40 ya. Tidak ada Yesaya, nggak ada situ. Oh, kalau di situ ada. Ada pertanyaan kami, Pak. Ah, silakan sambil ya, silakan. Bapak bilang tadi jimat-jimat. Kalau kami masih muda dulu kami pakai, tapi sekarang sudah nggak ada, kan sudah nggak ada lagi. Sekarang pernah enggak disangkal kalau jimat itu hilang, tetap masih saudara memakainya itu. Tidak kami pakai. Dalam waktu saya belajar. Begini, artinya tidak pakai kebetulan hilang. Bukan, memang sengaja tidak dipakai. Tidak mau pakai lagi, tapi harus berdoa kepada Tuhan minta pengampunan. Amin. Itu pula. Bukan sekedar tidak pakai di leher, tapi berdoa minta ampun. Itu maksud saya, itu maksud Tuhan. Saudara harus minta ampun. Waktu itu saya pakai jimat. Harus itu. Tanpa saudara minta ampun, saudara masih memakai itu. Bukan kata saya. Tapi saya tidak memaksa, apalagi Tuhan memaksa. Enggak. Kalau sudah pernah berdoa tidak mau memakai lagi, sudah selesai. Dan Tuhan pun melarang kita. Ingat ini ya. Ingat yang satu ini. Tuhan benci mengingat dosa yang sudah diampuni, termasuk saudara. Jika saudara sudah menyelesaikan dosamu kepada Tuhan, jangan pernah ingat-ingat lagi. Sudah? Tolong bahasa niasnya mungkin tidak ngerti. Satu tahun. Yang kuat. Ulangi yang keras biar kedengaran. Ini penting sekali. Itu. Tuhan sendiri benci kalau saudara sudah menyelesaikan doamu minta pengampunan, saudara ingat-ingat lagi. Karena dia pun sudah melupakan itu. Amin. Pernah saudara ingat bom Bali? Pernah. Berapa banyak mati? Hanya dengar. Iya, dengarkan mengingat saya bilang. Banyak orang-orang bule Kristen kan? Ya, banyak. Inggris, dari Australia datanglah wartawan Indonesia ke rumahnya di luar negeri. Pengen tahu apa reaksi daripada keluarganya yang dibom Bali itu. Saudara tahu nggak apa jawabannya? Kami tidak pernah mengingat-ingat itu lagi. Pulanglah kalian wartawan Indonesia. Artinya kami sudah mengampuni orang yang membunuh saudara-saudara kami. Amin. Sudah? Itu luar biasa saudaraku. Ya, kami sudah lupakan, kami sudah mengampuni. Jadi jangan datang-datang lagi kepada kami. Dan kami tidak pernah mengingat-ingat itu lagi. Itu yang Tuhan mau. Dan mereka tidak mengutuk. Mereka tidak mengutuk. Maka itu saudara, apa dikatakan firman Tuhan? Balas dendam bukanlah milik kita. Pembalasan bukanlah hak kita. Balas dendam, pembalasan adalah milik Tuhan.
Kita hanya minta pengampunan orang yang bersalah kepada kita. Sanggupkah saudara? Tolong angkat tangan. Mengampuni orang yang bersalah kepadamu, sanggupkah engkau? Sanggup, Pak. Dan sebelum kita masuk perjamuan kudus nanti, saudara harus mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Amin. Apalagi saudara yang mau dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan baptisan dari gereja ini, tidak. Baptisan dari sini. Jangan sebut-sebut saya membawa gereja di sini. Saya sangkal gereja saya. Karena gereja saya pun banyak kekurangan dan kelemahannya saya tahu. Dan tidak ada gereja di dunia ini yang sempurna, saya sudah tahu. Yang sempurna hanya di sini. Tidak ada aturan-aturan mematikan. Makanya Kristen sekarang ini ketakutan, tahu nggak? Di Nias katanya ya banyak yang sudah pindah agama karena dirayu anaknya disekolahkan, dikasih makan. Karena katanya orang Nias banyak nggak makan lagi, datanglah agama tetangga dirayu untuk makan. Dan banyak sekarang berganti agama gara-gara itu. Dan kalau kita gereja kita tertutup, ada yang nggak makan, gereja kita tidak mau mengasih makan. Amin. Iya, ada anaknya tidak sekolah, tidak dibiayai dan sebagainya. Jadi gampang kali orang yang susah makan dan susah uang bisa berganti-ganti agama. Itu yang terjadi saya dengar di Nias ini. Itu namanya istilahnya murtad. Itu salah satu adalah karena apa? Gereja tidak bersatu. Bikin sekte yang satu, bikin sekte yang lain, bikin gereja yang lain, satu sama lain mengklaim, mengatakan gereja kami yang paling benar, gereja yang sana salah, gereja yang sana salah. Jadi sekarang kita akan masuk dalam baptisan. Saudara mau dibaptis pertobatan? Mau. Baptisan pertobatan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, beribu-ribu orang lain, bahkan Yesus Kristus pun dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Karena sebelum Yesus lahir dan Yohanes Pembaptis lahir, itu sudah tertulis oleh tulisan para nabi. Baptisan ini adalah pertama, baptisan pertobatan. Dan baptisan untuk menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu satu-satunya, yaitu Yesus Kristus yang sudah mati bagimu, yang engkau sudah membunuh dia demi keselamatanmu di bumi dan di sorga. Angkat tangan yang mau saya baptis. Sudah? Nanti di sini aja berlutut, biar saya bisa menyentuh kepalamu. Di sini, ayo maju ke depan. Ya, kepalanya sampai di apa? Bikin kepalanya sampai dekat sini, biar saya bisa menyentuh kepalamu. Dengan sikap berdoa, jangan saudara main-main ini. Dan jangan saudara ini merasa saya paksakan, tidak. Jangan saudara kira kalau saudara dibaptis di ini Pak Polisi makin sayang kepadamu, tidak. Kesalahanmu semakin dikirangkan, tidak. Itu urusannya lain. Jangan bersandiwara. Urusan Tuhan beda dengan urusan keagamaan, dengan duniawi. Saudara tetap disidangkan. Ya, tetapi tetap saya katakan, jika saudara dimerdekakan Tuhan, tidak ada yang membatasi. Jeruji besi ini semua ini bisa membatasimu, tapi roh Tuhan akan menjamahmu. Ya, itu sudah peraturan. Dan kita tunduk sama peraturan polisi yang bisa saudara tidak keluar dari sini. Itu tidak menyalahimu, tetapi percayalah, dia datang bisa memelukmu sekarang ini. Walaupun dibatasi dengan jeruji besi ini, dia mau memelukmu saat ini. Sudah? Sesalilah perbuatanmu. Dan sebelum saya baptis engkau dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dua persyaratan. Persyaratan pertama, saudara harus mengakui segala dosa-dosa yang kau perbuat. Dan yang kedua, saudara mengampuni semua orang yang bersalah kepadamu. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara harus memanjatkan pengakuan iman rasuli. Dan saya tidak menyesatkan. Sudah siap? Tundukkan kepalamu dengan sikap berdoa. Dengan caramu bagaimanapun. Saya tidak harus mengajari dengan sikapmu berdoa.
Kita berdoa, ya Bapa Elohim pencipta langit dan bumi, Engkau tahu hamba-hambamu di sini. Mereka adalah mutiara-mutiara yang berharga di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Mereka lah padi-padi yang sudah menguning itu, yang sekarang ini hamba-Mu akan tuai mereka menjadi padi-padi untuk dilumbung, menjadi persembahan yang hidup Tuhan. Engkau tidak suka dengan persembahan emas dan perak. Engkau tidak suka dengan perpuluhan. Engkau tidak suka dengan kolekte-kolekte di gereja. Dan Engkau tidak suka dengan korban bakar-bakaran. Tetapi Tuhan yang suka adalah hati dan jiwa yang remuk, hati yang putus asa, hati yang bimbang dan ragu. Itu yang Tuhan mau, agar mereka menyerahkan hatinya kepadamu Tuhan. Lihatlah mereka ini Tuhan yang menyesali dosanya. Ampunilah segala dosa dan pelanggarannya Tuhan. Mampukan Tuhan satu sama lain. Pengakuan dosa saat ini akan berlangsung jika mereka mengaku dan minta pengampunan kepadamu. Dan tidak ada dosa yang tidak terampuni. Kasihani mereka Tuhan. Dan kedua Tuhan, kami mau berdoa.